Silakan Bu. Baik, Bapak Erwin, kita mulai aja, Pak. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang telah hadir di kegiatan Zoom kita sebagai panelis, ya, Bapak Rohim Mahpur, SHMH, dan Bapak Akbar Ramadan, ya, beserta seluruh sivitas akademika yang akan diuji pada pagi hari ini. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan uji publik di Stikes Asyifa Kisaran. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Mungkin saya juga di sini sebagai moderator dan mewakili seharusnya Bapak panelis, seharusnya yang membuka kegiatan kita ini Ibu Ketua Stikes, berhubung memang kami lagi persiapan akreditasi di tanggal 10, maka beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga tidak bisa membuka acara kita pada pagi hari ini. Titip salam buat Bapak panelis dari Ibu Ketua Stikes karena tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Baik, Bu. Jadi saya juga yang akan membuka di kegiatan ini, ya. Memang untuk kegiatan PPKS ini, Bapak, untuk di LL Dikti Wilayah 1 khususnya baru beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan. Namun secara nasional ini sudah diwajibkan sehingga mengharuskan kita memiliki memiliki satuan Satgas PPKS ini dengan syarat, ada beberapa syarat, contohnya banyak beasiswa-beasiswa dari pemerintah tidak akan diturunkan dan tidak akan dapat untuk perguruan tinggi yang tidak memiliki satgasnya, yang pertama. Kedua, nantinya hibah-hibah yang untuk dosen khususnya yang dari Kemendikbud juga tidak akan bisa didapatkan karena Satgas PPKS ini syarat wajib dimiliki setiap kampus, ya, kampus yang sehat, karena memang banyak dilihat beberapa kasus yang sekarang lagi di apa ya, disorotin khususnya kampus terkait kekerasan seksual, ya, untuk kalau dulu bilangnya 3 dosa: anti korupsi, anti bullying, ya, kalau nggak salah saya, Ya, anti seksual. Nah, jadi itu menjadi prasyarat. waktunya. Jadi diharuskan seperti itu. Maka Bapak Erwin selaku ketua satgasnya membuat kepanitiaan, ya. Nah, jadi ada beberapa syarat memang yang harus kalau kita mau memiliki satgas, kita harus melewati tahap-tahapannya, yaitu sekarang seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Nah, kami undang Bapak panelis untuk bisa melaksanakan kegiatan uji atau akan memilih beberapa apa namanya ya, eh, calon, ya, calon pansel, ya, Satgas PPKS di Stikes Asyifa Kisaran. Nah, mungkin ini saja yang kegiatan kita. Nah, selanjutnya eh, saya lihat secara keseluruhan sudah bergabung. Jadi, saya akan memberikan langsung kegiatan ini dipandu oleh Bapak panelis langsung yang akan membimbing dan
melaksanakan kegiatan ini sampai nanti di akhir. Terima kasih. Dilanjutkan mungkin saya persilahkan kepada Bapak panelis untuk memandu kegiatan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Herviza ya. Suara saya dengar Bu? Teman-teman. Dengar Pak. Iya, Baik, Pak. mungkin perkenalan dulu ya nanti ini kita. Dengar, Pak, dengar. Dengar ya dengan Pak Rohi. Perkenalkan, saya Akbar Ramadan, sarjana syariah, magister hukum. Saya dosen juga, kebetulan saya praktisi hukum di advokat ya, tapi saya dosen LB, dosen luar biasa, dosen UIN dan mengajar di beberapa kampus swasta maupun negeri di Riau. Juga beliau adalah salah satu hakim terbaik di mana Pak Rocky tugasnya? Ya, terima kasih Pak Akbar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Makfur SHMH. Saya di sini diundang sebagai panelis, yang mana saya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Maumere di NTT. Kebetulan saya dengan Bapak Erwin sudah berteman lama, jadi kita sudah kenal lama, dan juga sama Pak Akbar Ramadan juga kebetulan satu alma mater juga dengan Pak Erwin, seperti itu. Mohon bantuannya juga untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih. Baik, ini ada beberapa peserta ini Bu Fiza yang untuk wawancara uji publik Satgas ini. Ya, kita ada 7 Pak. Ada 7. 2 dosen, 2 pendik, dan 3 mahasiswi Pak. Ada 7 peserta ya. Iya Pak. PPKS ya, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual ya. Iya, betul Pak. Oke, mungkin saya memberikan edukasi sebentar ya terkait masalah Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual. Berarti ini untuk di kampus maupun di luar kampus ya? Iya Pak, betul Pak. Karena memang lagi marak-maraknya ya terjadi kekerasan seksual. Sebenarnya sudah terjadi sebelum adanya media sosial hal ini kan, karena sekarang semuanya canggih ya kan. Jadi semuanya gampang viral, terjadi pelecehan-pelecehan seksual di kampus segala macam. Jadi untuk kawan-kawan Satgas nanti setelah lulus dari PPKS ini mungkin bisa memberikan edukasi nanti kepada masyarakat ya terkait pencegahan seksual dari segala macam. Jadi yang paling utama itu adalah faktor lingkungan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual ataupun motifnya sebenarnya berbagai macam ya. Ada faktor lingkungan maupun ada kesempatan ya. Kesempatan ini biasanya yang tidak terduga. Ada kesempatan, di situ yang pihak korban pun harus berani melapor, begitu ya, melapor kepada orang terdekat yang pertama ya kan, bisa pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Intinya harus ada perlawanan ketika itu terjadi di masyarakat atau di anak-anak ya. Yang paling bahaya ini anak-anak. Kalau kita sudah dewasa kita bisa menjaga diri lah, udah sama-sama dewasa kan, dari rekan-rekan stikes kalau sudah dewasa ini masih bisa menjaga diri. Yang kita khawatirkan ini adalah pencegahan kepada anak-anak sekolah ya, TK, SD, SMP. Jadi mungkin nanti kawan-kawan Satgas bisa memberikan edukasi, bisa melalui video yang di-share ke kawan-kawan atau dibagikan ke keluarga-keluarga gitu, agar mengerti bahayanya terjadinya kekerasan seksual. Karena kalau terjadi ini pada anak-anak, ini psikologinya kena nanti, mentalnya kalau dari kecil sudah dilecehkan ini sangat membahayakan, gitu ya. Jadi ini langsung pertanyaan atau kita uji nih Pak Erwin? Boleh Pak, silakan Pak.
Waktu itu Pak, pendapat dari Pak Rocky. Pak Rocky mungkin bisa mengasihkan Oh, informasi tambahan dari saya. iya. Sebenarnya saya juga sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini. Ini pada dasarnya kan merujuk kepada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terkait dengan adanya Satgas PPKS seperti itu dari sisi regulasi. Sedangkan hal ini juga didukung. Kebetulan di di undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mana sekarang juga sudah berlaku, yaitu tindak pidana kekerasan seksual, itu juga mendukung dalam hal ini juga terkait dengan Satgas PPKS. Sangat saya sekali lagi sangat mengapresiasi kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari tupoksi Satgas PPKS itu sendiri, saya melihat di sini ada 2 poin penting. Yang pertama preventif, yang kedua represif. Preventifnya dari sisi pencegahan, kalau represifnya dari sisi pendampingan. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya nanti Satgas PPKS, baik itu nantinya di kampus maupun di luar, sebagai Satgas PPKS bisa melakukan pencegahan-pencegahan adanya kekerasan seksual, dan juga sebagai Satgas PPKS nantinya juga dapat melakukan pendampingan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar seperti itu. Tujuannya seperti itu, saya lihat sepertinya dalam hal garis besar seperti itu saja sih. Nanti mungkin untuk selanjutnya kita akan tanya satu persatu kepada calon pansel Satgas PPKS seperti itu mungkin ya Pak Akbar ya. Iya, iya. Mm-mm. Mungkin silakan Pak Akbar bertanya terlebih dahulu, atau mungkin kita minta Random. tolong nama-nama pesertanya terlebih dahulu ya, biar kita Oh iya. saling kenal, bisa dibilang seperti itu. Kita belum tahu nih nama pesertanya ini siapa aja. Ya, termasuk yang dosen siapa saja, yang mahasiswa siapa saja. Seperti itu, Pak Erwin minta tolong. Boleh perkenalan dulu Pak Erwin. Baik. Ya. Terima kasih Bapak panelis dan Ibu moderator sekaligus pimpinan di Stikes Asipa Kisaran. Ya, di sini saya Erwin Saputra SHMH. Saya di sini diunjuk sebagai calon panitia seleksi dan calon satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Stikes Asipa Kisaran. Dan untuk di lingkungan sekitar Stikes Asipa Kisaran. Perkenalkan Pak, tadi di sini saya sebagai dosen sekaligus yang mengampu mata kuliah anti bullying, anti intoleransi dan anti kekerasan seksual ya Pak ya. Dia salah satunya dari kegiatan PPKS ini diharapkan sama yang sudah Bapak sampaikan, bisa menangani pencegahan ataupun melakukan pendampingan apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan Stikes Asipa Kisaran, khususnya di situ ya Pak ya. Kalaupun di luar, kalau ada pengaduan kami tetap menerima ya Pak. Dikarenakan Satgas PPKS ini berlaku umum. Sedangkan uji publik kita ini kan juga umum, sehingga masyarakat luas boleh berkomentar dan bertanya. Ya, walaupun kami sudah menyebar, ya pesertanya masih segini-segini saja Pak. Ya, itu perkenalan dari saya ya Pak ya. Mungkin selanjutnya kepada Ibu Ririn Amidian Sitorus, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak izin memperkenalkan diri. Saya Ririn Anggriani Sitorus. Kebetulan saya salah satu dosen di Stikes Asipa Kisaran, dan kebetulan saya juga megang bagian kemahasiswaan di Stikes Asipa, sehingga ini sejalan dengan apa yang saya pegang sekarang memang untuk membentuk Satgas PPKS di Stikes Asipa Kisaran, karena kami ingin lebih mengedukasi lagi mengenai
seperti apa sebenarnya tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal seperti itu sehingga anak-anak bisa lebih tahu bagaimana eh, cara eh, atau yang termasuk dalam kekerasan seksual itu gitu. Apakah hanya bisa dari kata-kata saja atau yang termasuk tindakan itu yang seperti apa begitu karena di sekolah di kampus kami kan kebanyakan perempuan ya Pak sehingga kami lebih aware untuk mengedukasi kekerasan seksual ini sehingga bisa anak-anak bisa mengetahui untuk lebih menjaga diri baik di dalam kampus dan juga di luar kampus. Sehingga kami berinisiatif untuk membentuk Satgas PPKS ini dan memang ini sudah menjadi program juga dari pemerintah jadi kami menjalannya dengan sangat baik. Mungkin itu saja perkenalan dari saya Pak, terima kasih. Ya, boleh selanjutnya ke Pak Syed. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasid Ridho Sibuan SE. Saya sebagai tenaga pendidikan di Sekretariat Pakisaran dan di dalam PPKS ini saya sebagai anggota. Cukup sekian perkenalannya, lanjutkan dengan Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Almeida Skepners. Di sini saya sebagai anggota calon PPKS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kepada Suhada Fauzia Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan nama saya Syahada Fauzia Tanjung dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 7. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Saudari Yosefi. Selamat siang, Pak. Nama saya Yosefin Rebecca Sinaga. Saya dari Prodi Kebidanan, Pak. Saya sebagai mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Agus, suaranya boleh di. Ya. Agus, suaranya nggak ada yang nggak kedengaran itu. Oh, nanti boleh bergabung aja dengan temannya di sebelah ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Suryani Pase, mahasiswa aktif Stikes Asifat Kisaran semester 7 dari Sarjana Prodi Sarjana Kebidanan. Baik, pada Bapak panelis, saya kembalikan lagi ya Pak. Ya, baik, Pak Akbar, kita mulai saja kalau gitu. Boleh, silakan Pak Rofi dulu. Baik ya. Mungkin saya bertanya terlebih dahulu dengan Pak Erwin dengan Ibu Ririn ya. Di sini sebagai, bisa dibilang kita sebagai dosen. Nah, menurut Bapak Erwin dengan Ibu Ririn, nantinya atau ke depannya Satgas PPKS yang seperti apa yang Bapak Erwin dan Ibu Ririn harapkan yang nantinya dapat melakukan pencegahan di kampus maupun di luar kampus? Satgas yang seperti apa? Dan bagaimana mereka menghadapi korban-korban kekerasan seksual tersebut apabila terjadi? Itu mungkin yang pertama dari saya. Terima kasih Pak. Ini saya dulu yang menjawab ya Pak ya. Pak Bu Ririn dulu.
Boleh Pak Erwin saya dulu atau Bapak? Saya juga boleh. Oke. Ibu Ririn aja dulu, nggak apa-apa. Silakan Bu Ririn. Baik, Bapak izin menjawab. Mungkin selama ini karena ketika anak-anak ada masalah, baik itu secara apakah dia pelajaran maupun yang lainnya yang berada di luar kampus, itu biasanya memang saya yang menangani sebagai kepesertaan yang nantinya akan dibantu oleh LK1. Dan ada beberapa kasus yang tentu saja masih bisa kami tangani sebagai kemahasiswaan sebatas apa yang bisa kami bantu. Namun ada beberapa kasus yang sudah pernah kami alami yang mengharuskan itu berhadapan dengan kepolisian misalnya. Dan kami bingung seperti apa gitu. Karena kami tidak punya panduan ketika di kampus itu menangani kasus yang seperti ini. Pedoman kami apa? Bagaimana kami harus menyelesaikan masalah ini? Siapa saja pihak yang boleh terlibat dan tidak terlibat. Nah, jadi harapannya ketika kami nanti sudah punya Satgas ini, kami akan membentuk mahasiswa yang bisa tahu mengenai peraturan yang ada di Satgas, sejauh apa kami dan mahasiswa boleh mengawal misalnya ada kasus yang terjadi pada mahasiswa dan ada pihak apakah ada pihak yang nantinya bisa membantu kami misalnya dari badan hukum atau kepolisian sehingga kami bisa menyelesaikan kasus yang ada di kampus kami ini dengan baik dan ada pendamping yang bisa membantu kami. Mungkin ini harapan dari kami, Pak. Silahkan, Mas Erwin yang selanjutnya. Oke, baik. Mungkin saya sifatnya menambahi juga ya Pak ya. Baik. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Ririn. Dikarenakan juga ada tempat anak-anak ini mengadu kalau terjadi adanya kekerasan seksual ini ya Pak. Mungkin sambil tidak harus kekerasan seksual juga ya Pak ya. Bisa juga terjadi kegiatan bullying atau perundungan. Ya kan? Itu juga salah satu yang memang harus dicegah Pak. Ya salah satu bisa terjadinya kekerasan seksual mungkin di awal dari perundungan ya Pak ya. Mudah diperundung, dibullying atau dirundung sehingga bisa terjadi namanya kekerasan seksual. Dan terlebih lagi juga Pak di SIPA ini juga banyak wanita, sedikit laki-laki, tidak tertutup kemungkinan yang berundung itu perempuan kepada laki-laki. Ataupun yang bisa saja terjadi laki-laki yang dilecehkan Pak di sini Pak. Dikarenakan banyaknya wanita. Ya kan tidak tertutup kemungkinan Pak. Yang seperti itu. Dan harapan Satgas ke depan kami PPKS di Stikes SIPA ini bisa menjadi sentra ataupun apa namanya ya tempat pengaduan kekerasan seksual yang bisa dianggap penting oleh masyarakat juga. Tidak harus di masyarakat di lingkungan aktivitas akademika Stikes SIPA saja, mungkin di masyarakat khususnya di lingkungan Stikes SIPA Kisaran ini bisa menjadi tempat pengaduan sehingga kan apa ya memudahkan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual. Salah satu contohnya mungkin dia susah berbicara Pak, karena di sini banyak wanita ya, karena wanita sama wanita mungkin lebih cepat ya Pak ya untuk atau curhatnya, karena korban kekerasan seksual ini sangat susah berbicara pada saat sudah terjadi. Itu Pak dari saya Pak. Baik, ini Pak Akbar mau bertanya terlebih dahulu atau saya lanjutkan ke Lanjutkan dulu. mahasiswa? Mahasiswa nanti seperti kita arahin remaja ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke Bapak Rashid, Ibu Indah, sama adik Suhada, adik Yosepin, dan adik Suryani ya. Saya lebih ke, kalau tadi saya melihat dari sisi apa yang diharapkan dengan adanya Satgas. Tapi saya berpindah ke kasuistik saja. Apabila ada kondisi, terdapat misalkan dosen yang memberikan celah kepada mahasiswinya atau mahasiswanya dalam hal contohnya kalau dalam hal kampus yaitu skripsi
atau tugas akhir yang mana untuk mendapatkan approval atau mendapatkan ACC itu harus dilakukannya pelecehan seksual terlebih dahulu. Seperti contoh seperti itu. Dan dalam pemikiran mahasiswi atau mahasiswa tersebut, dia berpikir hanya itulah satu-satunya jalan untuk approval skripsi atau tugas akhir tersebut. Dan yang mana anak tersebut merupakan anak yang pendiam atau tidak bisa speak up atau tidak bisa dibilang tidak berani speak up. Nah, menurut teman-teman, bagaimana nantinya kita sebagai Satgas, yang nantinya sebagai Satgas apabila menerima laporan tersebut, ataukah bagaimana kita sebagai Satgas melihat kondisi seperti itu di lingkungan kampus? Silakan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Itu ke Pak Rasid, Bu Indah, Ya, dan sisanya. mahasiswa yang. Oke, boleh Betul. ditanggapi dulu. Mungkin dari siapa duluan? Mungkin Pak. Silakan Bu Indah ingin menanggapi. Bu Indah, silakan Bu Indah. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan kembali Bu Indah. Sudah dengar, Bu Indah? Bu Indah, suaranya mungkin di iya. Iya Pak, izin Pak. Menurut saya, apa ya? Bagaimana? Kita nantinya kan sebagai Satgas itu melihat kondisi seperti itu. Di kampus-kampus kan sering sangat kita pernah dengar juga seperti itu. Dengan adanya orang yang melakukan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswinya. Nah, nantinya dengan adanya Satgas ini, ya dengan adanya Satgas ini kan untuk pencegahan intinya seperti itu. Nah, adik-adik atau teman-teman sebagai Satgas, bagaimana persepsi adik-adik sebagai Satgas nanti dan tindak lanjutnya bagaimana apabila ada kondisi seperti itu yang terjadi? Izin menjawab Pak. Menurut saya itu memang suatu perilaku yang tidak diperbolehkan, maka wajib ditindas. Memang tidak diperbolehkan kan sebenarnya. Itu aja Pak. Itu saja ya. Itu terhadap pelaku. Kalau terhadap korbannya, mungkin ada yang Ibu lakukan? Apakah dengan pendampingan ataukah bagaimana? Terhadap korban tetap didampingi dan di apa ya Pak? Dilaporkan. Tetap dilakukan pendampingan dari mulai kejadian sampai dengan nanti apabila dilaporkan di kepolisian, seperti itu ya berarti ya tindak lanjutnya ya. Iya Pak. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Rashid? Ya, terima kasih Pak. Ya, menurut saya pertama harus dilakukan tindakan pencegahan ya. Caranya mungkin melalui dengan sosialisasi kepada para siswa, juga kita kampanyekan bahwasanya tim PPKS ini sudah ada sehingga mereka berani speak up untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu agar ada dari pihak kampus memberikan tindakan kepada dosen yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan juga untuk anak yang dilakukan pelecehan seksual dan kekerasan verbal mungkin bisa didampingi untuk dapat perlindungan hukum untuk kedepannya dia bisa berani dan tidak mengalami trauma terhadap hal-hal yang telah terjadi kepada dirinya seperti itu Pak. Untuk yang adik-adik dari mahasiswinya bagaimana? Ada pendapat? Mungkin dari adik Suhada
Tidak apa-apa, pendapat saja. Bagaimana adik melihat kondisi seperti itu? Misalkan itu terjadi ke orang yang adik kenal, apakah bagaimana? Kawan sendiri gitulah ya Pak ya, kawan sendiri. Bisa dibilang kawan sendiri seperti itu. Adik sebagai teman dan dalam hal ini nantinya sebagai satgas, kira-kira yang akan dilakukan itu seperti apa? Itu saja. Apakah ketawa, apakah diam gitu kan? Apakah pasrah? Kita nggak tahu. Ya. Izin sedikit Bahaya menjawab, kalau Pak. pasrah. Menurut dia Pak, kita melakukan pendekatan kepada korban yang kita melakukan pendekatan kepada korban yang mengalami pelecehan seksual dengan dukungan, dan dengan kita memahami bahwa dia merasa tertekan dan ingin dibantu. Kita rangkap dan kita juga melaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti itu Pak menurut dia. Terima kasih. Oke, dari yang temennya satunya lagi yang adik Yosepin dengan adik Suryani. Kalau saya ya Pak, kalau misalnya teman saya mengalami kekerasan seksual, yang pertama akan saya lakukan itu merangkul teman tersebut. Kita ajak, kita bantu sebagai support system biar mahasiswi atau mahasiswa tersebut mau speak up dan tidak takut. Kemudian kita sambil koordinir sama petugas satgas lainnya, karena biasanya para korban pelecehan seksual atau sejenisnya itu ingin laporannya itu tersampaikan tapi tidak ingin diketahui. Jadi kita usahakan secara anonim, karena dia juga pasti akan takut ada apa-apa dengan misalnya pada saat pengerjaan skripsi dia takut tidak bisa lulus. Jadi kita laporkan kepada satgas, dan jika mana dosen tersebut sudah memiliki banyak record sebelumnya bahwa tidak hanya mahasiswa atau mahasiswi tersebut saja, kita mungkin bisa bawa ke yang lebih tinggi lagi, langsung ke pihak kepolisian misalnya Pak. Dan sebisa mungkin sih laporan tersebut kita buat anonim, biar si mahasiswa atau mahasiswi tersebut juga tidak itu bisa diancam dengan skripsinya gitu Pak. Jadi si mahasiswa atau mahasiswi tersebut merasa aman, dan yang melakukan kekerasan seksual bisa ditindaklanjuti juga Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Baik. Ada satu lagi. Boleh mungkin ditukar suaranya, Agus. Pinjam HP di sebelahnya saja Pak. Izin menjawab Pak. Sebagai petugas Satgas atau bagian dari Satgas PPKS ini, kita seperti yang kata teman-teman saya tadi, bahwa korban yang sudah menjadi korban tadi kita rangkul dan mengajak dia untuk lebih terbuka kepada kita, karena terbuka kepada kita, dan jangan takut bahwa pasti ada ancaman-ancaman dari pelaku. Jangan kita usahakan kepada korban untuk tidak takut dan lebih terbuka kepada kita, dan kita dukung dari orang terdekat seperti ibu, orang tua, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, dan percaya bahwa kita akan melindungi korban-korban seperti dia tersebut. Terima kasih Pak. Baik ya, bagus-bagus jawaban dari teman-teman dan adik-adik semua yang di sini. Mungkin bisa dilanjutkan, nanti kembali ke saya lagi. Silakan Pak Akbar. Baik. Untuk bergiliran bertanya. Ya, baik. Pertanyaan tadi sudah diborong semua nih sama Pak Rohi. Gini, dari kawan-kawan peserta semua ini kan calon satgas nanti ke depannya ya. Jadi nanti pertanyaannya dijawab random saja, semua boleh menjawab bergiliran lah, dari ada Pak Rasid, Bu siapa tadi yang dosen ya, terus ada teman-teman mahasiswa ya. Nanti silahkan aja dijawab
apa yang saya sampaikan terkait masalah Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual ya. Ini kan kata Pak Erwin tadi, ini di kampus maupun di luar ya. Jadi ketika nanti ada studi kasus ya, maupun di kampus maupun di luar kampus, otomatis kan nanti Satgas ini berperan juga gitu kan. Maksud saya begini, bagaimana ketika ada yang mengadu nih nanti ya kan dari luar kampus nih, makanya otomatis Satgas ini kan harus ada edukasi nih ya kan untuk bagaimana cara menangani pencegahan pelecehan seksual ya, karena yang paling penting ini yang sangat berbahaya terhadap anak. Kalau dari saya sendiri penguji ya, terhadap anak, karena apa, anak ini dia belum dewasa, ini yang sangat berbahaya di bawah umur ya, seperti anak TK, SD, SMP, karena dia belum dewasa secara undang-undang. Ini yang sangat berbahaya. Yang pertama, dia akan terkena mentalnya kalau ini terjadi terhadap anak-anak ya. Jadi pelecehan seksual ini bukan hanya terhadap perempuan saja, terhadap laki-laki pun ada, ya kan, karena ada kelainan-kelainan gender apa segala macam. Maksud saya, upaya apa sih nanti yang akan dibuat kepada kawan-kawan Satgas ketika ini sudah terbentuk, langkah-langkah yang konkret apa saja di kisaran tentunya ya, agar masyarakat ini bisa tahu, oh ini loh ada Satgas, apa sih, bagaimana cara penanganannya. Dari kawan-kawan Satgas ini setelah ini nih mau ngapain sih, apa yang mau dibuat lagi agar masyarakat tuh lebih tahu lagi semuanya, begitu ya. Mungkin nanti bisa dijawab bergiliran ya untuk kawan-kawan, kayak bagaimana kan bentuk-bentuk kekerasan seksual ini macam-macam ya, ada yang dipukul, ada yang dipaksa ya kan, ada juga yang hanya dilecehkan tapi dia tidak berani bicara. Tadi sebenarnya pertanyaan ini sudah termasuk Pak Rocky tadi, ini hanya mengulas saja, saya ingin minta contoh konkretnya tadi ya, jadi nanti teman-teman memberikan komentar gitu. Nah setelah ini nanti mungkin saya akan memberikan saran lah untuk kedepannya ketika nanti ini sudah terbentuk gitu ya. Mungkin bisa dijawab dulu dari kawan-kawan atau dari Pak dosen dulu ataupun mahasiswa. Silahkan, ketika ini sudah terbentuk, apa sih langkah-langkahnya yang mau dilakukan ini untuk 6 bulan ke depan, untuk 1 bulan ke depan, otomatis kan harus ada jangkanya nih. Jangan setelah pengukuhan berhenti, tidak ada kegiatan lagi. Nah, jadi teman-teman harus di sini mempunyai langkah. Langkah apa nih? 1 bulan, seminggu, begitu ya. Terima kasih. Mungkin bisa dari dosen dulu atau mahasiswa dulu nanti. Silahkan. Terima kasih Mas Pak Akbar. Tadi atas pertanyaannya ya Pak, ataupun apa namanya, saran ya. Jadi kalaupun kami membentuk ini mau bagaimana sih setelah ini terbentuk begitu kan? Ya, cara langkah konkretnya Pak ya. Langkah konkret yang mungkin kalau terbentuk di Satgas PPKS kami Pak, khususnya pastinya mahasiswa, mahasiswi, staf maupun dosen ya Pak ya, di Stikerasi Pakisaran. Tidak tertutup kemungkinan dosen kami pun juga dilecehkan Pak. Begitu juga teknik kami Pak, tidak tertutup kemungkinan. Sehingga langkah konkret yang mungkin kami buat adalah yaitu mungkin membentuk posko ya Pak ya. Poskonya di mana? Iya, posko pengaduan. Mungkin posko pengaduannya tidak harus datang ya Pak ya. Karena sifatnya ini privat. Sedangkan korban itu nggak akan mau, iya Pak. Korban ini tidak akan mau menampakkan atau menunjukkan wajahnya ataupun raganya ke masyarakat umum. Pasti dia akan melalui via online. Ya, yang akan kami sediakan adalah mungkin nomor WhatsApp. Ya. Kalaupun dia ingin melaporkan, kan, kami butuh juga apa sih buktinya? Mungkin butuh chattingannya. Kayak tadi kasus yang disampaikan Pak panelis Rocky, bahwasanya ada mahasiswa minta tanda tangan skripsi itu, ya kan? Jadi dilecehkan. Tapi ngajak jumpaannya di luar, ya kan?
sehingga biar di ACC dengan cara seperti itu. Bolehkah itu di screenshot atau di capture dan dikirimkan kepada kami Satgas ini? Mungkin perempuan ataupun laki-laki yang mungkin dia lebih nyamannya di antara kami bertujuh ini, mungkin tidak harus ke saya, mungkin ke teman-teman yang lain, mungkin ke mahasiswi karena dia sangat kenal dekat. Jadi konkretnya kami akan buat posko dulu Pak. Sehingga layanan pengaduan terkait kekerasan seksual itu bisa tersampaikan, terutama di masyarakat. Kalaupun ada pun masyarakat bisa mengadukan melalui pihak WhatsApp ataupun email dari masing-masing Satgas PKS ataupun Satgas Asifa. Dikarenakan memang masyarakat ini juga kalau melaporkan ke polisi, mohon maaf, sedikit banyaknya agak sedikit takut, ya kan? Karena tidak cukup bukti yang kuat, alasannya seperti itu. Tapi kan kalau pihak akademis ini kan pikirannya lurus-lurus aja Pak, akademik aja. Secara logika masuk akal tidak kan gitu. Jadi kami pandu secara akademik menyimpulkan terkait kekerasan seksual tersebut, apakah memang benar terjadi atau tidak, sehingga kami bisa membantu mendampingi masyarakat kepada melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin salah satunya ke polisi ya, ataupun kami ingin mendapatkan pendampingan lagi, mungkin kami lapor ke Komnas HAM, ya kan, atau ke pihak-pihak yang memang khusus menangani kekerasan seksual. Itu Pak langkah konkret yang kami akan lakukan. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain, bagaimana pendapatnya, setuju atau tidak, boleh disampaikan Pak. Silakan Bu Ririn. Baik, mungkin saya akan menambahi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Erwin. Mungkin untuk langkah konkretnya adalah Satgas ini kan sudah wajib ya dibentuk untuk universitas maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, untuk kisaran ini kan Kak, kami lingkupnya kecil ya, dan kami hanya memiliki beberapa universitas dan kampus. Nah, mungkin kami bisa bekerja sama dengan Satgas dari masing-masing kampus yang sudah terbentuk, membentuk komunitas mungkin, atau mengadakan pertemuan, kemudian mengadakan seminar edukasi mengenai PPKS ini, baik di kampus maupun di masyarakat, sehingga informasi ini nantinya mengenai PPKS ini tidak hanya diketahui oleh sekitar mahasiswa, namun masyarakat juga mengetahui. Dan tentunya ini akan lebih mempermudah kami maupun kampus lain jika ada kasus yang mungkin baru kamu temui, sudah ditemui di kampus lain, bagaimana cara penanganannya, sehingga masing-masing kampus bisa sharing mengenai kasus yang baru ditemukan atau cara penanganannya bagaimana, mungkin seperti itu Pak. Boleh, boleh. Ada lagi? Ada tambahan lagi Pak Rashid? Mungkin dari saya Pak menambahi aja, mungkin Boleh. untuk tim PPKS ini agar dapat pelatihan ya, supaya dia tahu kemana menyuarakan suara dari para korban, alurnya kemana, misal pendampingan untuk anak-anak yang didapati kekerasan seksual pada dirinya, konseling ataupun apa, lalu dikampanyekan kepada anak-anak di kampus, di masyarakat, bahwasanya tim PPKS ini bertugas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan. Jadi masyarakat dan mahasiswa kampus juga tahu kemana harus melapor ketika mendapat kekerasan seksual. Itu Pak, itu saya tambahan dari saya Pak. Boleh. Dari mahasiswa mungkin? Ada Yosep, ada Suryani, ada Suada. Kalau saya Pak menambahkan sedikit aja Pak ya. Karena ini programnya juga 6 bulan ke depan gitu kan Pak ya. Jadi belum banyak juga yang tahu bahwa di Satgas Asifa ini ada PPKS-nya.
Mungkin kita per berapa minggu sekali bisa mendatangin sekolah mungkin misalnya atau kunjungan ke universitas lain gitu. Eh, Memberitahukan program kerja kita atau mungkin mereka yang merasa terjadi kekerasan seksual kepada dirinya boleh melapor ke kita. Kita juga beri sosialisasi jika ingin melapor dari mana ke mana gitu. Dan sambil kita melakukan sosialisasi, mungkin kita juga bisa sekaligus melakukan survei gitu, Pak. Kita berikan survei, nanti kita jadi lebih tahu, oh ternyata di lingkungan tersebut kekerasan seksual itu ternyata terjadi gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih fokuskan kepada satu daerah gitu, kalau memang misalnya angka kekerasan itu tinggi, Pak, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silahkan, ada mahasiswa lagi tambahkan? Nanti saya yang menyimpulkan. Ada Suada, ada Suryani, silahkan. Bagaimana Suada Ya. dan Suryani kalau memang sama pendapatnya dengan yang lain? Sama. Jawab saja. Nah, Cukup ya? mic-nya dihidupkan ya. Ada tambahan atau cukup? Suada, Agus, boleh di kalau bilang cukup diaktifkan mic-nya. Sinyalnya ya? Sinyalnya itu, Pak. Ya, izin Pak, sedikit tambahan dari kami. Ya, boleh. Mungkin setelah kita melakukan survei dan tadi bersosialisasi kan Pak, kita bisa melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan unit yang bisa menangani kekerasan seksual tersebut, seperti pelayanan disabilitas atau samsung lain yang menangani seperti itu. Oke, baik, cukup ya. Jadi kesimpulannya, jadi saya menyimpulkan dari tadi pendapat kawan-kawan semua, Pak dosen dan teman-teman mahasiswa, ketika ada kasus pelecehan seksual di kampus maupun di luar, yang paling utama itu biasanya pengancaman yang sangat ditakutkan kepada korban. Ketika nanti dilecehkan, awas kamu nanti saya bunuh, kamu saya siksa, keluargamu saya hancurkan. Nah, inilah yang terjadi fakta di masyarakat. Klien-klien saya ada beberapa, kan ini sebenarnya privat kan, itu biasanya dia takut ketika dilecehkan, takut, bukan takut tidak lulus ya, tapi takut nanti kau di jalan kalau kamu bilang-bilang. Nah, inilah edukasi tadi ini ya perlu disampaikan kepada masyarakat, jangan takut sama teman-teman mahasiswa. Mungkin ketika ada ospek orientasi mahasiswa dari kawan-kawan Satgas memberikan, ya ini saran untuk kedepannya, memberikan pengertian terhadap pelecehan seksual tersebut, kasus-kasus di kampus-kampus terhadap dosen umpamanya, ketika nanti bimbingan skripsi apa segala macam atau tugas akhir ya kan, ketika terjadi entah itu laki-laki entah itu perempuan, silahkan melapor atau bukti screenshot. Atau bagaimana kalau di kampus Asyifa Kisaran ini ketika bimbingan, ataukah boleh di luar, ataukah memang harus di kampus, ataukah di rumah, ataukah di hotel, kan ini sangat berbahaya kalau boleh di luar. Nah, makanya harus dibuat juga aturannya. Oh, bimbingan harus di kampus, tidak boleh di luar jam kampus. Karena kalau itu sangat berbahaya untuk menghindari, mungkin untuk para dosen ketika ada bimbingan jangan di rumah, jangan di kafe, ya kan. Nah, kalau kasus-kasus di Pekanbaru itu masih banyak sekali ya. Saya tidak menyebutkan kampusnya, beberapa di swasta maupun negeri itu bimbingan skripsi di kafe, ya. Itu masih sering saya jumpain beberapa kampus ya. Nah, nggak tahu kalau di Kisaran mungkin harus di kampus ini kan untuk mencegah tadi. Jadi ketika ada orientasi mahasiswa baru itu disampaikan ya, ketika ada pengancaman segala macam itu harus cepat, karena kalau ini kita diam saja biasanya dia takut melapor tadi.
teman-teman. Ya, jadi itu harus disampaikan ke kawan-kawan. Karena pelecehan seksual pun biasanya bukan hanya perempuan, tapi laki-laki, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, yang bahaya kekerasan dan pengancaman. Kalau itu udah kelainan jiwa ya, antara kelainan psikologi ya mungkin ya, dia bisa kena jiwanya juga gangguan ya kan, apa tuh namanya kalau bahasa kesehatannya. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, itu kan sangat berbahaya itu. Itu yang perlu dicegah, kelainan-kelainan yang seperti itu untuk dihindari pencegahan. Nah, itulah tugasnya kawan-kawan Satgas ya. Jadi acara kali ini udah bagus lah teman-teman ya, semuanya udah layak untuk bisa menjadi Satgas ke depannya. Kayak tadi Pak Erwin mengatakan harus ada posko, itu boleh, posko pengaduan, tidak harus offline tapi online boleh. Jadi ada nomor khusus untuk pengaduan. Di situ dicantumkan yang laki-laki, yang perempuan. Jadi mereka maunya sama siapa? Saya mamanya laki-laki yang dilecehkan, anak-anak, dia konsultasinya dengan Pak Rasid mamanya. Nanti kalau yang perempuan dengan ibu siapa, ibu Indah atau siapa. Nah, jadi cantumkan nomor Satgas masing-masing di situ. Buat posko pengaduan secara online, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, mungkin kalau yang dewasa tadi saya katakan tadi dari awal, yang kita orang dewasa ini mungkin bisalah kita menolaknya ya ketika ada terjadi seperti itu. Apakah berteriak ya kan, terjadi di kawan-kawan, berteriak tolong Pak dosen ini. Tapi yang bahaya tadi kepada anak-anak tadi. Makanya kawan-kawan Satgas, saran saya ketika nanti sudah dikukuhkan sebagai Satgas pencegahan penanganan kekerasan seksual, itu harus semangat memberikan edukasi terus, harus turun terus, mempunyai program tadi yang program konkretnya udah kawan-kawan jelaskan tadi. Nah, nanti ada laporan berkala, ada kasus nih di mana nih, di sekolahan SD mana nih, ada nggak di situ pelecehan seksual terhadap anak-anaknya. Biasanya kalau anak-anak ini kan takut, ya. Kamu kalau bilang nanti kamu saya culik, kamu saya bunuh, anak SMP digituin kan takut. Ya kan, terjadi tahu-tahu sudah hamil, mohon maaf kata. Makanya dari mulai usia dini SMP ya, itu memang harus dikasih edukasi terus. Gitu. Makanya saya punya anak perempuan tuh dari kecil saya ikutin bela diri, ini contoh. Ya, kamu kalau macam-macam hajar aja, masalah hukum belakangan gitu kan. Kamu dilecehkan, hajar aja yang ngelecehin kamu. Nanti kamu mau pemukulan, mau itu urusan belakangan kan begitu. Nah, karena ini semakin ngeri terjadi kasus-kasus seperti itu ya. Undang-undang pun masih kontroversi ketika yang hukum kebiri segala macam itu nanti urusannya Pak Rocky itu kalau ada kasus-kasus yang seperti itu. Hukum kebiri di Indonesia itu kan masih kontroversi ya kan. Nah, tapi yang pertama kawan-kawan Satgas, anak-anak SMP SD itu perlu dipencegahan lah. Kalau yang dewasa mungkin masih berani melapor lah. Oh Pak, ini saya ada begini. Kalau hanya skripsi, makanya harus segera lapor mahasiswa ketika terjadi di kampus. Kawan-kawan mahasiswi semua tuh suruh udah ngomong ke Satgas. Nanti kita laporkan ke dekan segala macam. Begitu. Kalau memang takut, ya sudah, kamu bisa, kalau ke polisi takut ya kan, ke pelindungan perempuan kan ada PPA-nya. Ya kan? Kalau takut ya bisa lapor ke kuasa hukum, ke kantor advokat di kisaran sana, LBH. Nah, untuk bantuan orang Satgas memberikan, oh ini kesini nih, prosesnya begini, begitu. Kalau nggak diberantas, ini nanti akan menjamur. Wah, aman begitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya ya sebelum ditutup. Jadi dari peserta semua ini menurut saya sudah bagus dan layak ya. Mereka sudah tahu tujuan dan tugas fungsi tupoksi dari Satgas PPK-nya semua tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ke depannya banyak kegiatan ya, nanti kita lihat kegiatan-kegiatan, dibuat akun media sosial Satgas begitu, edukasi ke sini nanti bekerja sama dengan PPA perlindungan anak dan perempuan segala macam ya kan. Mungkin nanti Pak Rocky bisa menambahkan sebelum ditutup. Saya serahkan ke Pak Rocky ya, silakan, terima kasih ya. Baik ya, terima kasih Pak Akbar ya. Ini saya juga melihat dari teman-teman, baik dari Bapak Ibu dosen, serta kita siswi, ketika sifat pertanyaan-pertanyaan yang memang kita sudah lontarkan, panelis lontarkan, kami juga sependapat bahwa sudah cocok
untuk menjadi Satgas PPKS, Pansel dan Satgas PPKS seperti itu, sudah layak seperti itu. Namun saya juga ada beberapa saran terkait tadi sudah beberapa disampaikan juga terkait harus adanya sosialisasi terkait, terus juga kalau bisa dilakukan juga survei kepada mahasiswa-mahasiswi apakah mereka pernah mendapatkan perlakuan atau kekerasan seksual baik itu verbal maupun secara langsung, sehingga Satgas bisa tahu apa yang terjadi di lingkup kampus itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dengan adanya misalkan nanti perempuan pastinya namanya gosip itu adalah nomor satu, tapi sebagai Satgas PPKS ingat kerahasiaan pelapor itu adalah nomor satu, seperti itu. Itu pesan dari saya. Intinya saya apresiasi sekali teman-teman sudah bekerja keras, sudah tahu terkait tugasnya masing-masing, nantinya yang akan menjadi Satgas PPKS ke depannya. Semoga kegiatan ke depannya semakin banyak dan tidak nanti ke depannya saya harapkan tidak ada terjadi kekerasan seksual di Stikes Ashifa Kisaran, sehingga kinerja dari Satgas PPKS maupun Pansel saya harapkan maksimal. Seperti itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Erwin, silakan. Untuk penutupnya, apakah dari kami juga atau bagaimana? Terima kasih Pak panelis yang sudah memberikan penilaian terhadap kami calon Satgas di panelis untuk di Stikes Ashifa Kisaran. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas edukasi dan memberikan informasi terhadap apa saja pentingnya Satgas PPKS ini ke depannya ya. Jadi saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan sekali lagi beri terima kasih. Ya kan? Dan tak luput juga saya sampaikan bahwasanya memang Satgas PPKS ini sudah merupakan kewajiban ya, dan terlebih lagi maraknya kekerasan seksual khususnya di Indonesia itu sudah sangat merebak dan sangat banyak kasusnya yang tidak terselesaikan, masih gantung ceritanya. Jadi kami Satgas PPKS juga menginginkan hal-hal itu bisa diselesaikan oleh kami dan menjadi nilai plus bahwasanya Stikes Ashifa ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, ya. Terutamanya mahasiswa-mahasiswi kami, dosen maupun staf dan teknik atau teknik kami. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Moderator sekaligus untuk menutup kegiatan kita ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak panelis ya. Dengan banyaknya tadi yang disampaikan ya, sehingga kita terbuka untuk menerima jika memang ada masalah-masalah di lingkup atau di kedepannya, ini tidak boleh terjadi kembali, terulang kembali di dunia pendidikan ya. Mungkin bukan di Stikes Ashifa, cuman kita banyak, betul yang dibilang Bapak Akbar tadi. Nah, dengan kejadian yang seperti itu, harapannya untuk kampus-kampus yang lain tidak terjadi, terulang kembali. Nah, tadi juga Satgas kita, panitia Pansel juga ya, panitia seleksinya ini
udah tahu sedikit banyaknya terkait apa sih tupoksinya mereka nantinya ketika ini sudah terbentuk, sudah berdiri. Nah, sangat banyak peranan panitia-panitia untuk mengungkap jikalau memang ada di Stikes Ashifa Kisaran ini, kita akan lakukan tindakan keras ya Bapak, karena memang Pak kebetulan kalau di Stikes Ashifa Kisaran ini terkait bimbingan skripsi, kebetulan kan anak-anaknya banyak yang di asrama Pak. Jadi bimbingan skripsinya itu memang pada saat jam kampus, nggak boleh di luar. Bagus. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, karena memang kita dari Prodi tidak membenarkan jikalau khususnya di kafe lah, datang ke rumah dosen gitu, tidak dibenarkan Pak. Nah, itu merupakan salah satu ya Pak ya. Betul. Iya. Memicu ya Pak ya. Iya. Awalnya nggak ada niat jadi niat karena pada kesempatan kesempatan tadi Bu yang saya dari awal. Makasih saya ucapkan kepada Bapak Rofi, Bapak Akbar ya. Iya. Ya. Pak dari Pekanbaru juga ya Pak? Iya, saya Pekanbaru Kota Bu ya. Terima kasih Bapak Bapak Rohi, Bapak Akbar yang telah mengisi kegiatan kita di Stikes Ashifa Kisaran. Semoga ini akan berlanjut lancar ke depannya. Nanti mana tahu ada kasus-kasus yang mereka dapatkan, kiranya Bapak Akbar dan Pak Rohim bisa sharing. Bantu, iya boleh. Nanti, ya. Iya Bapak, mohon bantuannya nantinya. Terima kasih. Sekian untuk kegiatan acara uji publik kita pada siang hari ini. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak panelis, kami ucapkan sekali lagi ya. Mewakili teman-teman, mungkin sudah bisa di stop ya Pak Ibnu. Recordingnya Pak Ibnu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses ke depannya ya. Sukses untuk semuanya teman-teman Satgas. Terima kasih Teman-teman Bapak. Satgas Stikes Ashifa Kisaran ya. Oke Pak. Pengelebihnya mohon maaf semuanya. Iya. Ya, Saya sama-sama juga Pak. Pak. Oke. Pak itu udah bisa di stop recordingnya atau gimana? Ya, Pak Erwin, saya stop recording.